Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Tanqihul Qaulil Hadis bi Syarhi Lubabil Hadis. Kita telah sampai pada bab yang kedua. Al-babus tsani. Adapun bab kedua fi fadilati la ilaha illallah adalah menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Qala al-Fakihani. Al-Imam Al-Fakihani mengatakan inna mulazamatal dzikriha, sesungguhnya istiqamah mengucapkan la ilaha illallah inda dukhulil manzili, tatkala masuk rumah, tanfil faqra, akan menafikan, akan meniadakan kefakiran. Ini tanfi al-faqra ini ya. Wa qad warada, dan sungguh telah datang hadis anna man qala, bahwa barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa maddaha, dan dia memanjangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hudimat lahu arba'atu alafi dzambin, maka akan dihancurkan baginya 4.000 dosa minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakul lahu syai'un minal kabairi, jika dia tidak punya sedikit pun dosa besar, bagaimana? Qala dawu, qala berkata, bersabda Rasulullah, yufaru li ahlihi wali jiranihi, maka yang akan diampuni adalah keluarganya dan tetangga-tetangganya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala kulla yaumin, barang siapa berkata setiap hari la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mi'ata marratin, setiap hari 100 kali, ja'a yaumal qiyamati, maka pada hari kiamat dia akan datang, wa wajhu kal qamari, wajahnya seperti bulan purnama, lailatal badri, pada malam purnama. Jadi barang siapa membaca la ilaha illallah setiap hari 100 kali, maka kelak di hari kiamat dia akan datang, akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya seperti rembulan di malam bulan purnama. Ait tamami, yaitu sempurna, rembulan yang sempurna. Wa huwa arba'ata asyara, yaitu pada tanggal 14 malam ke-15. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah, zikir paling utama adalah la ilaha illallah. Kenapa demikian? Aili annaha, karena la ilaha illallah kalimatut tauhid, adalah kalimat yang menunjukkan pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidu, sementara tauhid, pengesaan kepada Allah, la yumathiluhu syai'un, tidak bisa dibandingi dengan apapun. Wa li'anna laha ta'siron, dan karena kalimat tauhid itu memiliki dampak fi tathhiril batini, dalam mensucikan batin. Fa yufidu nafyal alihah, sehingga dia berfaedah untuk menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah, bi qaulihi la ilaha, dengan ucapannya la ilaha, tiada Tuhan. Wa yusbitul wahdaniyata, dan menetapkan keesaan lillahi ta'ala, hanya pada Allah, bi qaulihi, dengan ucapannya illallah. Ketika mengatakan la ilaha illallah, itu kan kalimat negatif, berarti meniadakan seluruh Tuhan. Kemudian dia mengisbat kalimat positif, ya, mengatakan illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udud dzikru, dan kembali dzikir min dhahiri lisanihi, akan merembet dzikir itu dari dhahir lisannya, ila batini qalbihi, kepada batinnya, kepada bagian dalam hatinya. Wa li'annal imana, dan karena iman, la yasihu illa biha, itu tidak sah kecuali dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ay ma Muhammadir Rasulullah, yakni disertai dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Walaysa hada, dan hal demikian tidak ada fima siwaha, pada hal yang lain, minal adkar, dari zikir-zikir. Dan yang demikian, faedah demikian ini tidak bisa Anda temukan dalam zikir-zikir yang lain. Perlu saya jelaskan lebih detail terkait iman itu tidak sah kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi di dalam diskursus ulama mutakallimin, ulama-ulama ahli tauhid, ada pembahasan yang demikian
detail ya terkait konsep keimanan, konsepsi keimanan. Ada 3 unsur dalam konsepsi keimanan itu, yaitu pertama adalah tasdik, keyakinan di hati. Itu letaknya di hati. Yang kedua adalah iqrar bil lisan, pengakuan dengan lisan. Yang ketiga adalah amalun bil arkan bil jawarih, mempraktekkan, mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Lah, yang tasdik bil lisan itu tidak ada jumhur ulama mengatakan bahwa iman itu harus ada tasdik bil lisan, harus ada keyakinan dalam hati. Yang menjadi persoalan kemudian adalah ikrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Apakah itu menjadi rukun, bagian inti dari substansi dari iman, ataukah itu menjadi prasyarat saja dari iman gitu. Itu khilaf ulama. Nah, terkait nutkun bil lisan, mengucapkan syahadat itu, ulama ada yang mengatakan bahwa mengucapkan syahadat itu adalah syatrul iman. Syatrul iman itu berarti dia bagian inti dari iman. Jadi ibaratnya adalah iman itu adalah terdiri dari dua bagian. Yang bagian separuhnya adalah tasdik, keyakinan di hati, yang separuhnya lagi adalah nutkun, mengucapkan syahadat. Sehingga kalau ada orang dia yakin di hatinya dan tidak mengucapkan dengan lisannya, maka imannya separuh. Imannya separuh berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia kafir, sehingga belum dihukumi mukmin. Tetapi ada kelompok ulama lain yang mengatakan bahwa nutkun bil lisan, mengucapkan kalimat syahadat dengan lisan, itu hanya sebagai syaratul iman, syarat pemberlakuan hukum formal selama di dunia. Artinya begini, Anda sah saja dan Anda akan dimasukkan surga kalau Anda sudah yakin dengan hati, dengan sudah tasdik dalam hati, percaya pada Allah dan Rasul. Meskipun kamu tidak mengucapkan dengan lisanmu, itu di sisi Allah kamu sudah dinilai sebagai mukmin indallah. Artinya kalau kamu mati, kamu akan masuk surga, sebagaimana janji-janji Tuhan kepada orang-orang yang telah beriman. Tetapi dalam hukum formal di dunia, kamu tidak akan diperlakukan sebagai orang-orang mukmin. Kamu tidak akan dikubur, jika mati tidak akan dikubur di pemakaman mukminin muslimin. Jika kamu sholat, orang tidak akan mau makmum kepada kamu karena kamu belum mengucapkan syahadat. Kamu kalau belum bersyahadat tidak akan diperbolehkan menikahi wanita-wanita muslimah. Kamu tidak akan diperbolehkan untuk menerima waris dan seterusnya. Tapi begitu Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sudah berlaku hukum-hukum formal itu. Oleh karena itulah pendapat kedua ini mengatakan bahwa mengucapkan kalimat syahadat itu adalah syartun li ijra'il ahkam ad-dunyawiyah. Syarat untuk pemberlakuan hukum-hukum formal di dunia. Itu ya. Dan itu bisa panjenengan dalami misalkan di kitab Jauharatut Tauhid dengan beberapa syarahnya ya, ada belasan mungkin sampai 20 syarahnya pada kalimat ini, wa fussiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi al-khulfu bit tahqiqi. Wa fussiral imanu bit tahqiqi wal nutqu fihi al-khulfu bit tahqiqi. Iman itu ditafsiri atau dikonsepsikan sebagai tasdik, keyakinan dalam hati. Sementara mengucapkan kalimat syahadat itu ada khilaf yang hakiki, khilaf yang detail antara ulama, yaitu antara itu wakilah syartun dan seterusnya, wakilah syatrun, ada syartun, ada syatrun, ada syartun di situ ya. Syatrun itu bagian inti, syartun itu adalah di luar bagian, di luar inti. Itu hanya menjadi persyaratan. Wa afdalud du'ai, adapun doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah. Ila diucapkan innama ju'ilal hamdu afdala. Alhamdulillah dijadikan lebih utama, dianggap sebagai lebih utamanya doa, li'anna du'a, karena doa itu ibaratun adalah ungkapan, redaksi antikrin, dari menyebut, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ay yatlubu minhu hajatahu, dan untuk meminta hajatnya. Jadi di samping menyebut, mengingat, juga mengutarakan hajatnya itu apa. Walhamdulillah yasmaluha, dan alhamdulillah, kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu mencakup dua-duanya itu, yang mencakup zikir dan mencakup
permohonan agar diberikan hajat-hajatnya. Fa inna man hamidallah, karena sesungguhnya orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, innama yahmaduhu ala ni'amihi, sesungguhnya dia memuji Allah ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya. Walhamdu ala nikmah, sedangkan pujian atas nikmat itu tolabun mazidin, adalah meminta tambahan. Kalau kita memuji matur suwun, terima kasih, itu kan sebenarnya yo nek wonten malih monggo, kan sebenarnya kalau diteruskan begitu, ada tolabun mazid, ada permintaan yang lebih ya. Cuma tidak diucapkan secara lugas, secara tegas oleh orang yang mengucapkan alhamdulillah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambahnya. Afada dzalikal aziziyu, hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Azizi. Rawa hadal hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wan Nasa'i dan Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, wal Hakim an Jabir, dari Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda,